kami dari kelompok 6 ingin mewawancara salah satu warga sipil di Europe yang tinggal di daerah Prancis, perbatasan dengan Jerman, yaitu Tante Sophie, yang selama ini sudah tinggal lahir di Eropa, namun sempat tinggal di Indonesia. Pertanyaan kami mencakup tentang perekonomian di Eropa dan juga bagaimana pengalaman hidup Tante Sofia pribadi selama di Eropa. Sebelumnya perkenalkan, saya Cahaya Gerati Laya dengan NIM 0704 1282 9160 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fani Claudia Kalsum dengan NIM 070 41 28 249 119. Perkenalkan, nama saya Vanessa Animaringka dengan NIM 0704 1282 429161. Perkenalkan, namaku Nabila Fitriyanti dengan NIM 0704 1282 42 9140. Oke, dan aku yang terakhir, perkenalkan nama aku Kuzaima Nashwa dengan NIM 0704 12 82 42 9152. Hello. Halo, Tante. Tante. Halo Tante. Halo, Tante. Tante. Halo. Nice to meet you. Nice to meet you, Tante. Tante. Nice to meet you, Tante Sophie. Tante Sophie, nanti wawancaranya sepanjang wawancara pakai bahasa Indonesia aman kan ya? Terserah. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Oke, thank you. Sebelumnya terima kasih banyak Tante Sophie udah bersedia diwawancara untuk tugas kita di sini. Tante Sophie sekarang lagi di rumah ya, Tan? Di tugas di Spanyol. Oh, lagi tugas di luar kota ya, Tan? Iya. Oke. Terima kasih ya, Tan, udah nyempetin di sela-sela kesibukannya. Mungkin nanti wawancaranya kita nggak terlalu kaku, Tan. Nah, wawancaranya itu durasinya 40 menit kurang lebih dan bakal ada kurang lebih 6 pertanyaan, Tante. Oke. Dijawab mungkin ada pertanyaan personal, tapi dijawabnya senyamannya Tante aja. Oke? Oke. Iya, nice to meet you sebelumnya Tante Selvi. Kita perkenalan dulu, mungkin dimulai dari aku. Nama aku Cahaya, dan di sini ada teman-teman aku. Mungkin boleh girls introduce yourself? Oke. Halo Tante Sophie. Halo. Perkenalkan, nama saya Fani. Bisa dilanjut ke teman-teman saya selanjutnya. Oke, selamat siang Tante. Kenalin, nama aku Vanessa Animaringka, bisa dipanggil Vanessa. Salam kenal Tante. Nice to meet you, Vanessa. Halo, Tante. Perkenalkan, nama aku Nabila Fitriyanti. Tante bisa panggil aku Nabila. Nice to meet you, Tante. Nice to meet you, Nabila. Halo Tante. Perkenalkan, aku Huzaima Nashwa. Maybe you can call me Wawa, biar lebih simple. And nice to Okay. meet you, Tante. Nice to meet you, Wawa. Oke, itu dia tadi. Dan kebetulan kita semua itu mahasiswa jurusan hubungan internasional di Universitas Sriwijaya, Tante. Nah, kebetulan ya tugas wawancara ini juga untuk memenuhi tugas dari kuliah kita tentang studi Eropa. Jadi mungkin sebelumnya kita mau tahu dulu, Tante Sophie udah berapa lama ya sebelumnya tinggal di Eropa, dan sekarang tepatnya lagi tinggal di Eropa bagian mana ya, Tan? Itu boleh diceritain. Saya memang lahir di Eropa, di Prancis.
Tapi di bagian yang agak spesial namanya Alsace. Dan dalam sejarah Alsace itu pernah jadi Jerman, Prancis, Jerman lagi, Prancis. Setelah World War II jadi Prancis. Yang istimewa pada daerah ini ada kedekatannya dengan Jerman dan Swiss. Jerman sama Swiss ya sekitar 15-20 menit bawa mobil dari tempat saya. Banyak orang Jerman kerja di Prancis, di dekat daerah saya, dan terbalik banyak orang Prancis juga kerja di Swiss atau di Jerman. Oh, Tinggal gitu. di, Berarti ya, daerahnya agak spesial ya, ya, karena sempat jadi daerah bukan antara Jerman dan juga Swiss ya kan. Tapi ya sekarang sudah betul, resmi jadi milik Swiss. ya, Oh, gitu. Prancis. Menarik. Sekarang Ajak jadi cerita yang milik Prancis daerah saya. sekarang jadi daerah Prancis. Ya, Oke. Menarik sekali Tante Sofi. Nah, mungkin kita langsung aja masuk pertanyaan yang pertama ya Tan. Sebagai warga negara Eropa, gimana pandangan Tante ngelihat perekonomian negara Eropa itu apakah termasuk yang stabil atau juga yang terguncang mungkin karena efek dampak dari fenomena-fenomena seperti perang kemarin, apakah harga kebutuhan pokok di sana juga mudah kali naik dan turun gitu kan? Mungkin boleh diceritain Tante? ya. Gimana ya? Saya nggak akan bilang stabil karena banyak harga barang-barang jadi naik dengan ini sejak perang mulai. Tapi sebelumnya sebenarnya cukup stabil, tapi dalam Eropa ini ada beberapa perbedaan. Jadi kalau lihat Prancis, Jerman, dan negara-negara yang agak ke utara Eropa, harganya lebih mahal daripada saya lihat sekarang di Spanyol harga barang lebih murah. Harga makanan lebih murah di Spanyol daripada Prancis. Italia juga termasuk negara-negara yang cost of living lebih rendah kayaknya. Dan juga kalau lihat daerah yang agak ke timur, kalau lihat Czech Republic, kalau lihat Poland, cost of living-nya lebih rendah. Oh, begitu. Jadi di beberapa daerah itu perbedaan harganya tuh cukup terlihat gitu ya kan? Iya. Dan juga antara Prancis sama Jerman harga barang-barang bisa lain karena level taxesnya beda. Kalau di Prancis taxnya lebih tinggi. Banyak orang yang cross border untuk belanja barang yang taxnya lebih rendah di Jerman. Oke, seperti itu Tante. Berarti Oke. Berarti terasa sekali ya Tante kenaikan harganya di bagian Eropa saat ini. Aku mau nanya nih Tante, berarti Tante pribadi merasa harga kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan juga transportasi menjadi lebih mahal lagi Tante? Iya, itu jelas sekali sekarang lebih mahal.
Iya sih, memang mungkin lebih mahal ya. Tante sendiri kan emang udah tinggal di Eropa nih kan ya, udah lama. Kalau boleh tahu nih ya, menurut Tante sendiri tuh berapa kira-kira rata-rata pengeluaran yang Tante keluarin tuh untuk per bulannya untuk bisa hidup di daerah Eropa itu sendiri? Saya nggak dengar, Vanessa, saya nggak dengar pertanyaannya. Berapa apa? Berapa kira-kira biaya yang Tante keluarin buat hidup di wilayah Eropa itu tuh pengeluaran Tante per bulannya itu kira-kira berapa ya? Kalau boleh tahu. Hmm. Pengeluaran maksudnya transportasi, makanan, Iya, betul. sewa rumah, Mm-mm. ya Pengeluaran sekitar pokok seperti itu, Tante. ya sekitar 1.000–1.500 euro. Itu Oh, rata-rata. oke. Jadi dengan 1.000 sampai 1.500 euro tuh menurut Tante nih, apakah dengan biaya segitu untuk biaya sewa tempat tinggal gitu di Eropa itu menjadi kekhawatiran bagi Tante sendiri? Bagi saya sendiri tidak, karena saya kan kerja di Swiss, mata uangnya Swiss lebih tinggi. Tapi bagi orang umum itu sudah terasa sekali, itu kuat. Ya mereka khawatir karena ya semuanya lebih mahal dan gajinya ya seringkali nggak cukup. Dengan pendapat Tante mengenai biaya hidup sebelumnya, yang dimana eh, untuk rakyat yang emang tinggal, masyarakat yang tinggal di sana itu cukup mengkhawatirkan dengan naiknya barang-barang, transportasi, serta harus memikirkan tempat sewa. Nah, untuk Tante sendiri, menurut Tante sendiri, bagaimana menurut Tante biasanya tuh mengatur pengeluaran Tante sehari-hari sebagai masyarakat Eropa di sana? Mhm. Ya gimana ya? Ada gimana? Planningnya yang lebih tepat. Apa yang nggak usah dibeli ya udah diundur dalam waktu, dalam harapan ya bulan-bulan depan harga-harga agak turun lagi dan jadi beli yang penting aja. Berarti Tante Sofi ada planning untuk menabung gitu ya, Tante, kalau misalnya ada Iya, barang yang mau dibeli. ya. Oke, bijak banget. Nah, mungkin apa ya, pertanyaan yang terakhir mungkin ini Tante. Kalau menurut Tante pribadi ini dibandingkan dengan upah Tante atau pemasukan Tante nih, apakah biaya hidup di sana itu tuh sebanding gitu Tante? Kenapa? Eh, Kalau menurut Tante pribadi, apakah upah yang Tante terima itu kayak atau pemasukan Tante per bulan itu sebanding sama pengeluaran yang Tante keluarkan setiap bulannya gitu Tante? Iya, sekarang masih sebanding. Uh, Masih sebanding karena Tante juga masih bisa menabung gitu ya Tante kalau dari jawaban Iya, yang tadi. iya, betul. Oke. Nah, mungkin itu aja sih tadi. Ini. Ini tadi dulu. Buat makin. Oke. Oh, mungkin itu tadi tentang pertanyaan tentang ekonominya Tante ya. Ya, Nah, tapi aku juga penasaran. Ini tapi kan tinggalnya di Eropa kan dari lahir. Tapi bahasa Indonesia Tante Sofi itu lancar banget, bagus banget. Kalau boleh tahu Tante Sofi dari mana belajar bahasa Indonesia nih Tante? saya ikut pertukaran belajar. Habis SMA di Prancis, saya masuk kelas 3 SMA di Bengkulu. Jadi ikut keluarganya mamanya Farah. Mamanya Farah jadi adik saya. Lulus SMA kelas 3 juga di Bengkulu.
Terus setelah pulang dari Indonesia, masuk universitas di Paris untuk belajar bahasa Indonesia. Oh alah, jadi walaupun tinggal dan lahir di Eropa, tapi Tante Sofi itu sempat tinggal di Indonesia. Iya, betul. Oh iya, dan FYI nih guys, buat yang belum tahu, kalau Tante Sofi ini tuh tante dari teman kita, Farah. Iya, betul. Iya. Nah, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan ya wawancaranya Tante. Terima kasih banyak sekali lagi udah nyempetin dan bersedia untuk ditanya-tanya Tante. Iya, sama-sama. Kalau ada pertanyaan lagi, kirim aja lewat WhatsApp. Iya, terima kasih banyak ya Tante. Semoga sukses ya Mungkin semuanya kita dalam dokumen- pelajarannya ya. Amin. Thank you, Tante. Iya, Terima kasih banyak ya, juga. Tante. Ya, dah. Bye. Bye. Bye-bye, Tante. Bye. Oke, terima kasih Tante. See you next time. See you. Oke, itu dia tadi wawancara kami bersama Tante Sofi untuk kebutuhan tugas studi Eropa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.